Salam. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang di surga. Terpuji termulia nama kami Bapa. Allah Ta'ala satu-satunya yang berpenolong bagi kami Bapa. Kami kembali lagi ke tempat ini Bapa untuk beribadah ya Bapa. Kau hadirkan tempat ini untuk mencurahkan Roh Kudus bagi kami ya Bapa. Sebab Engkau anak Bapa kami bertanya dengan Engkau ya Bapa. Kami akan beribadah kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, untuk memulai ibadah kita, mari kita angkat satu kali pujian kita, layak dipuji disembah. Terima kasih Yesus. Kau layak kami puji, kami sembah ya Bapa. Alam semesta mengenang diri-Mu ya Bapa. Tak pernah lupa dengan kami Yesus. Apalah ciptaan-Mu ya Bapa yang ada di dunia Yesus. Terima kasih Yesus.
dimuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita katakan pujian kita satu kali hati-hati.
Shalom saudaraku. Ada sukacita hari ini. Saya juga sukacita hari ini saudara. Ya saudara, sebelum saya memberikan suatu kesaksian untuk kita atau memberikan Tuhan, pertama-tama saya mau perkenalkan nama saya dulu. Mungkin ada yang belum kenal dan mungkin ada juga yang lupa nama saya, walaupun teman-teman saya sendiri ya. Karena kita bisa lupa nama teman kita gitu ya kan. Jadi nama saya saudara Tolo Cipu lagi ya. Ya, dan saya sangat bersuka cita hari ini, dan saya pertama-tama dulu mengucap syukur di mana pada hari ini saya masih bisa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus, dan saya bisa berdiri di tempat ini bukan karena perbuatan saya, tapi karena Tuhan Yesus itu bersaksi. Begitu juga kepada saudara-saudara semua. Amin, saudara. Ya, setelah saudara saya memberikan kesaksian untuk kita semua. Kenapa saya bilang tadi saya sangat bersukacita pada hari ini? Ini hari ini tanggal 20 Agustus, saudara, genap umur saya 42 tahun. Kenapa saya mau bercerita ini? Tuhan itu sangat baik, dan saya tidak bisa mengucapkan lagi bagaimana cara Tuhan itu baik dalam kehidupan saya sehari-hari, walaupun dalam keadaan apapun, tetapi Tuhan Yesus itu baik. Saya boleh ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Saya boleh bertambah 1 tahun pada saat ini, semua karena Tuhan. Walaupun tidak saya merayakan ya, biasanya saya tidak merayakan ulang tahun saya atau memberitahukan. Cuma teman-teman saya yang mengingatkan saya, memberikan udahlah ini ya kita nanti kita buat acara. Jadi pertama saudara, saya mengucap syukur dulu kepada Tuhan karena Dia sungguh baik, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang ada di sini karena mereka memberikan saya semangat, karena dimanapun saya pada hari walaupun dalam penjara, tapi saya masih bisa berkumpul dengan saudara di sini. Walaupun saudara saya atau keluarga saya di luar sana tidak mengetahui kalau saya ulang tahun, tapi saya percaya di sini saudara-saudara saya semua. Amin. Ya. Intinya dalam kesaksian saya saudara, walaupun dalam keadaan apa kita saudara, kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Karena kebaikan Tuhan itu selalu baik, selalu baru setiap hari dalam hidup kita. Amin saudara. Terima kasih saudara. Mungkin itu aja yang bisa saya prestasikan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Ya, terima kasih saksian dari saudara Tolo. Mungkin ada saudara-saudara lagi yang memberi saksian. Salam untuk kita semua. Sebelum saya memulai kesaksian saya, sama perkenalkan nama saya Yosef Alexander, saya dari Indo. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang dan apa kabar dan kakak-kakak dari AG. Selamat hari ini sudah datang mengunjungi kami di sini. Tapi kami percaya sebenarnya tidak ada kerja Tuhan. Tuhan pernah berkata, bisa kan paus, kau tidak minum, bisa kan kelapa kau tidak makan, bisa kan dalam penjara kamu memutuskan. Oleh karena itu apa kabar sama kakak-kakak semua datang kemari memutuskan kami. Saya memutuskan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Dan selanjutnya saya mau memberi kesaksian. Mungkin dalam penyanyian ujian tentang bapak musik, kami bukan siapa-siapa, kami baru mau belajar dan baru belajar. Memang kami tidak tahu apa-apa tentang musik, terutama saya bukan terutama dari berbagai musik ataupun berbagai musik seperti musik. Tetapi di sini kita mau melakukan semua untuk Tuhan, melakukan hati Tuhan. Jadi apapun yang tidak bisa kita lakukan, kalau ada untuk kita kan hati Tuhan, kenapa tidak kita usaha? Memang saat
kita baru memegang alat musik. Cuma mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa mengenal alat musik karena tujuan kita adalah menggunakan hati Tuhan. Amin. Ya, terima kasih untuk kita semua. Intinya berbuat pasti sesuatu demi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih saksinya dari saudara itu. Mari kita lanjut kepada kita. Sebelum kita masuk ke ruang firman, mari kita angkat pujian kita tak terbatas. Yesus.
Bapa yang di sorga, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, yang telah memberikan kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga kasih karunia-Mu Tuhan lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Itulah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami di dalam pengampunan yang daripada Tuhan, itu yang membuat kami bersyukur, bersukacita dalam setiap apapun yang boleh kami terima dalam kehidupan. Inilah yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami lewat firman Tuhan, bahwasanya kami ini adalah milik Kristus karena kami dalam hidup di dalam kasih yang daripada Kristus. Berfirmanlah Tuhan, sehingga lewat ibadah kami, lewat khotbah kami ini, lewat tempat ini, kami dibaharui di dalam Kristus. Terpujilah nama-Mu, dalam nama-Mu kami sambut firman Tuhan yang kudus ini. Amin. Semangat kami untuk berdoa hari. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Selasa. Ada sukacita? Ada berkat-berkat Tuhan? Biarlah kiranya diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini itu diambil dari kitab Galatia pasal yang kedua ayat 19 sampai 21. Galatia pasal yang kedua ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Sudah dapat saudara yang terkasih? Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Amin. Mungkin saudara yang terkasih, boleh kita baca secara bersama-sama dari pasal 19 sampai 21, 2, 3 ya. Adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi
dari hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Kata begitu? Ketika kita hidup, Tuhan memberikan hukum, Tuhan memberikan aturan supaya kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin. Begitu kan? Tapi saudara yang terkasih, kadang-kala memang manusia ini terbatas. Manusia ini di dalam kemampuan yang terbatas yang Tuhan berikan. Sehingga kemampuan yang terbatas ini, saudara, aturan itu kan terlanggar oleh manusia. Mungkin bisa terjebak, mungkin bisa secara tersengaja, mungkin tidak ada keinginan, tapi karena ada kesempatan, maka itu bisa terjadi. Karena demikian, tidak ada keinginan, tidak ada memang niat, tapi karena ada kesempatan, mungkin itu bisa terjadi. Bisa juga itu karena orang lain, kita menjadi bisa terkena dalam pelanggaran aturan ini. Inilah keterbatasan manusia, dan Tuhan akui itu. Tuhan lihat itu pada setiap manusia, bahwasanya manusia juga akan saat-saat tertentu bisa melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita karena keterbatasan manusia itu. Apakah kita terbatas ini, Bapak Ibu? Terbatas ya. Apakah kita ini lemah? Lemah. Saat-saat kita lemah, di situ iblis kadang-kala atau orang lain atau mungkin bisa membantu kita sehingga kita masuk ke dalam pencobaan itu. Tapi dalam keterbatasan ini, dalam ketidakmampuan ini, Tuhan mau bilang, bukan hukum yang menyelamatkan manusia, bukan tempat ini, bukan lapas ini yang mau menyelamatkan manusia. Tapi pada ayat terakhir, karena kasih karunia Allah itu sendiri. Karena kasih karunia Allah itu sendiri. Jadi memang tidak ada manusia yang mampu, saudara. Maka tempat ini, maka aturan itu, maka sanksi yang boleh diberikan oleh Tuhan, termasuk kepada Adam dan Hawa dulu ketika mereka berdosa, kepada keturunan mereka ketika mereka berdosa, bukan sanksi itu yang menyelamatkan mereka, tapi itu menjadi alat Tuhan. Itu menjadi cara Tuhan untuk membekali mereka di dalam pertobatan kepada Tuhan. Amin. Luar biasa, saudara. Maka memang firman Tuhan ini, ketika saya melihat saudara-saudara di sini tadi, saya sangat-sangat luar biasa melihat kasih karunia Tuhan di dalam ibadah ini, di dalam orang-orang yang hadir pada saat ini. Kalau tadi saya berpikir bagaimana ya, ini tempat saya pertama datang ke lapas ini, dan saya juga memperkenalkan diri, saya adalah seorang Vika dari KPS, calon pendeta di bawah pimpinan pendeta kita. Jadi saya di sini untuk melayani saudara-saudara terkasih dalam khotbah kita. Dalam pemahaman saya, tempat ini bagaimana ya? Mungkin tempat yang menyenangkan karena saya memang belum pernah. Tapi ketika saya masuk ke sini, semua wajah-wajah adalah wajah-wajah yang terberkati. Wajah-wajahnya adalah wajah-wajah yang ganteng, tampan sekali. Saya tidak menyangka ada kasih karunia Tuhan di dalam setiap orang yang hadir di sini. Luar biasa, saudara. Maka firman Tuhan mengatakan ketika manusia sudah diberikan kasih karunia, grace, anugerah Allah, itu bukan dari diri manusia, tapi itu datang dari Allah itu sendiri, diberikan kepada hati kita. Itulah yang memperbaharui, itu yang membersihkan, itu yang menyucikan, mengkuduskan setiap orang yang mau menerima kasih karunia, saudara. Maka lewat ini Tuhan bilang, ketika dia sudah menerima kasih karunia
dan saudara yang paling benar mengenal Kristus, dan itu yang saudara tunjukkan ketika sudah selesai dari sini. Karena saudara keluar dari sini bukan lagi aku, nama saya dia, bukan lagi dia ketika keluar dari sini, tetapi Kristus yang ada dalam hidup dia. Mungkin juga begitu untuk saudara, bukan lagi saya. Tadi ada Bang Yosef ya, tadi ada juga Bang siapa tadi namanya, orang India mungkin ya, Bang Tolo ya, ketika dia memberikan kesaksian tadi, tepat umurnya 42 tahun, 42 tahun. Berapa lama lagi dari sini Bang? Tahun ini, puji Tuhan, luar biasa. Sehingga Bang Tolo di usianya yang baru di 42 tahun ketika dia keluar dari sini, dia Bang Tolo dalam Kristus. Bukan lagi yang hidup dalam masa lalu. Kadang-kadang manusia sulit untuk melupakan, move on dari masa lalu. Tapi wadah ini saudara, ini memberikan kekuatan bagi semua, bahwasanya tempat ini, wadah ini, dia melupakan masa lalu dan hidup dalam masa kini dan menuju masa yang akan datang. Amin. Tapi hidup di dalam Kristus, itu yang Paulus sampaikan kepada jemaat Galatia. Karena apa saudara? Dosa mereka banyak, siapa yang tidak berdosa? Banyak sekali. Setiap orang, tidak ada yang tidak berdosa. Kalau ditanya manusia, tidak ada yang itu yang nihil dari dosa. Mungkin saja tidak ketahuan, karena demikian, ya kan? Tapi saat ini Tuhan langsung menangkap saudara, Roh Kudus langsung menjemput saudara untuk saudara mengenal Kristus. Lebih luar biasa. Maka dosa-dosa mereka juga lebih kecil pada saat itu. Boleh kita lihat dalam Galatia 5 saudara, dosa-dosa mereka itu sangat-sangat luar biasa saudara. Mereka melakukan perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, pencurian, dan lain sebagainya saudara. Banyak sekali. Tapi Paulus bilang, itulah terbelakang, itu masa lalu, itu sudah Tuhan ampuni lewat penebusan Kristus. Maka bulan Agustus ini adalah bulan merdeka. Selamat merdeka saudara. Selamat merdeka. Ada kemerdekaan dalam Kristus. Ini bukanlah tempat yang membuat kita menderita, bukan, tapi ini adalah tempat kemerdekaan kita untuk mengenal Kristus. Sehingga orang yang mengenal Kristus, mengakui Kristus hidup dalam dirinya, mulai saat ini sampai akhirnya dia hidup dalam pengubahan Kristus. Kasih karunialah yang sampai kepada kita, bukan karena kekuatan. Sekali lagi saudara, bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan, bukan karena hukum di sini, bukan karena sanksi di sini. Saudara boleh berubah, tapi ini alat Tuhan lewat kasih karunia-Nya. Tempat ini kasih karunia Tuhan untuk membuat kita hidup dalam Kristus. Oleh sebab itu saudara, mari kita dikuatkan sehingga kita semua adalah wajah-wajah Kristus. Bagaimana wajah Kristus saudara? Ada sukacita? Amin. Mana senyumnya? Luar biasa ya. Mana senyum Kristus? Senyum kasih karunia. Oh, lebih luar biasa senyum Kristus. Senyum kasih karunia bagaimana? Ya, sangat-sangat luar biasa. Kita hidup dalam kasih karunia. Kasih karunialah yang menyelamatkan dan mengubahkan kita, sehingga kita keluar dari sini hidup dalam Kristus. Bukan aku lagi. Jadi nanti kalau keluar dari sini saudara, lagunya aku masih seperti yang dulu, itu lagi. Tapi apa lagunya? Aku sudah hidup dalam Kristus. Amin. Amin. Itulah nanti yang menjadi kesaksian saudara ketika keluar dari sini, sehingga banyak orang yang bertobat lewat pertobatan saya, sehingga kita semua hidup dalam Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sungguh
Yang menyelamatkan kami bukanlah hukuman, bukanlah hukum Taurat, bukanlah aturan-aturan, tapi itu alat Tuhan untuk kami mengenal kasih karunia Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga kami boleh menerima kasih karunia yang daripada Tuhan lewat penebusan yang daripada Tuhan, sehingga kehidupan kami, kehidupan Kristus, hidup kami bukan hidup yang dulu lagi, tapi kami tinggalkan masa lalu kami move on dengan kesalahan-kesalahan kami. Tapi saat ini Tuhan Yesus, kami hidup dalam Kristus, pengenalan akan anak Allah yang telah memberikan dirinya memerdekakan kami, sehingga lewat tempat ini, lewat wadah ini, lewat binaan ini Tuhan Yesus, kami boleh dibaharui di dalam kasih Kristus, di dalam kuasa Roh Kudus yang memimpin, yang mengajari kami, sehingga ketika kami siap dari sini, iman kami adalah iman Kristus, hidup dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Bahkan juga kami boleh menjadi alat Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, sehingga mereka boleh mengenal Kristus lewat pengenalan kami yang begitu sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih Allah Bapa. Kami terbatas, kami panah, kami adalah orang yang tidak sempurna, tapi kesempurnaan dari kasih karunia Tuhan itulah yang menyempurnakan, memampukan kami, sehingga kami boleh melakukan kehendak Tuhan. Maka di tempat ini kami boleh dibina dengan baik, maka di tempat ini kami boleh diajari dengan baik, sehingga lewat tempat ini kami didewasakan oleh kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Pada saat ini juga kami doakan saudara kami yang telah memberikan kesaksian, abang kami Bang Tolun Silaya, genap usianya pada 20 Agustus ini 42 tahun. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat umur yang panjang yang boleh Tuhan berikan kepada abang kami. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur, sukacita, bahkan tempat ini juga boleh memberikan kepadanya berkat-berkat yang daripada Tuhan. Berkati keluarganya, meskipun keluarganya tidak mengingat ulang tahunnya, tapi ada kami semua di sini, terlebih juga ada Tuhan yang ternyata benar-benar mengingat. Biarlah Tuhan kasih karunia, biarlah juga berkat yang daripada Tuhan, panjang umur menjadi milik Bang Tolong. Amin. Demikian juga Bang Yosef Arianto yang telah memberikan kesaksian, dia disukacitakan oleh Tuhan. Biarlah sukacitanya semakin bertambah, dan biarlah juga kesehatan semakin bertambah. Ini juga sekarang ini juga dia dalam masa tua Tuhan, tapi biarlah Tuhan lebih mudahkan dia lewat senyumannya, sehingga dia boleh nampak bersukacita yang daripada Tuhan, sehingga juga keluarganya boleh tetap mengharapkannya, dan juga Tuhan tetap mengasihi. Semuanya di sini Bapak tanpa terkecuali, yang tidak boleh kami sebut satu persatu. Tuhan melihat wajah mereka, Tuhan melihat hidup mereka, Tuhan melihat hati mereka. Tuhan kuduskan mereka, mampukan mereka, sehingga mereka tetap dikuatkan oleh Tuhan Yesus, sehingga mereka mampu melakukan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami juga yang berkunjung ke sini, biarlah satu hati kami bersama-sama dengan teman-teman kami di sini. Biarlah juga kami semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin.
kesempatan. Biarlah saudara kami tetap semangat. Berapa lama pun di tempat ini, kata firman tadi, ini adalah tempat membuat kita semakin mengenal kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Marilah tetap datang kepada Tuhan agar hidup kita semakin kuat dan diberkati oleh Tuhan. Jangan
Benar Tuhan, kami percaya Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami, menepati apa yang Tuhan janjikan di dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga tidak ada kata menyerah bagi kami, tidak ada kata putus asa. Yang ada adalah kami selalu datang kepada Tuhan, kami selalu percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang tahu atas perjalanan kehidupan kami. Biarlah kami kuat, biarlah kami semangat. Terkhusus saudara kami di tempat ini, kuatkan mereka Tuhan, jamah mereka, kuasa yang daripada Tuhan Yesus senantiasa memampukan mereka. Kami tidak tahu apa yang mereka hadapi di tempat ini, tapi kami percaya tangan pengasihan Tuhan akan senantiasa menjagai mereka, akan senantiasa menuntun saudara kami di tempat ini, sehingga mereka akan semakin dipulihkan oleh Tuhan, sehingga di tempat ini mereka semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin lebih dekat kepada Tuhan, sumber kehidupan, sumber pengetahuan, sumber segala-galanya. Tuhan, kami tidak tahu juga berapa lama lagi saudara kami di tempat ini, tapi kami tahu kuasa Tuhan Yesus akan membuat mereka kuat, membuat mereka tetap bersabar dan tetap takut akan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, biarlah mereka sehat, biarlah mereka semangat, keluarga mereka yang di luar, istri yang mereka cintai, orang tua yang mereka cintai, bahkan anak-anak yang mereka cintai, mereka berpisah, tapi kasih Tuhan tidak pernah dipisahkan oleh setiap orang yang percaya. Ke dalam kuasa-Mu Tuhan, ke dalam bimbingan tangan-Mu, keluarga saudara kami ini, orang yang mereka kasihani, biarlah juga mereka diberkati oleh Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, biarlah kuasa-Mu senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Kami kembali mendoakan saudara kami Tolo Jilaila di dalam hari ini, pada saat ini dia berulang tahun 42 tahun. Terima kasih Tuhan buat umur panjang buat saudara kami. Biarlah dia kuat, biarlah dia sehat dan semangat. Tempat ini adalah pendidikan bagi dia, tempat ini adalah berkat bagi dia, untuk semakin dia dekat kepada Tuhan Yesus. Tahun ini dia akan kembali bersama dengan keluarganya. Biarlah kehadirannya menjadi berkat. Kehadirannya akan membawa kehidupan yang baru, hati yang baru, dan suasana yang baru. Terima kasih Bapak, kuasa-Mu senantiasa menuntun saudara kami, membimbing mereka di tempat ini, menjagai mereka di tempat ini. Makanan minuman yang mereka makan, biarlah Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan, semangat buat saudara kami ini. Sebentar lagi Bapak kami mau berpisah, biarlah bangsa Tuhan Yesus juga senantiasa ada bersama dengan kami. Inilah doa kami Tuhan, banyak yang kami minta, tapi kami percaya Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dalam nama anak Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan,
besok sampai